Halo guys, ketemu lagi bareng gue Agus. Di video kali ini gue mau coba ceritain nih. Jadi beberapa waktu yang lalu gue agak sedih sih melihat ada berita di mana iPhone 12 mini itu katanya kurang laku ya kalau dibandingin iPhone 12 versi lainnya. Jadi sebagai pecinta handphone mini, gue mau coba jelasin ya apa yang gue ngerasain sekaligus bikin long term reviewnya si iPhone 12 mini ini karena udah gue jadiin dari driver kurang lebih 6 bulanan. Semoga menjawab pertanyaan kalian. This is Tera, Gadget Review. Menurut gue alasannya ada 3 nih. Jadi yang pertama-tama itu menurut gue itu adalah karena desainnya. Jadi desain handphone mini kayak gini tuh mungkin sebenarnya jadi kayak nostalgia ya buat sebagian orang. Apalagi buat gue yang emang suka handphone mini. Tapi di saat dimana semua handphone udah ukuran 6 inch ke atas, mungkin sekarang sweet spotnya itu malah jadi 6,2 atau 6,5. Handphonenya segini kecil nih jadinya apa ya? Sebenarnya dipegang satu tangan sih masih enak dan dikantongin itu juga enteng. Tapi kita jujur aja deh, lihat layar sekecil gini kelihatannya sih terlalu kecil nih. Buat sosmed oke, masih bisa buat baca-baca atau buat ngetik-ngetik kayak kita balas-balas chatting bisa satu tangan, bisa 2 tangan. Tapi gue pribadi dengan ukuran badan dan tangan gue seperti ini, gue sih ngerasa harus tambahin casing lagi buat cukup tebel buat megang 2 tangan ngetiknya ya. Kalau buat satu tangan gitu berasa kayak takut jatuh aja, dan ini memang cukup apa ya, kecil juga gitu. Jadinya tetap menurut gua harus ditebelin lagi, dan ya itu kembali lagi kalau layarnya buat nonton ini juga jidatnya sih parah sih kata gue sih, notch-nya gede banget. Dan kalau dibandingin iPhone 12 atau 12 Pro Max yang lain itu juga jidat ini ukurannya udah hampir sama, padahal layarnya ukurannya kecilnya kan jauh 5,4 inch gitu, tapi jidatnya hampir sama. Jadinya kalau dibanding persentase, jidatnya nih ganggu banget, jauh lebih mengganggu dibandingin iPhone yang versi lebih gedenya gitu. Kalau buat ketajaman layar kayak semacam AMOLED-nya dan buat warna kecerahan itu sih semua perfect, gak ada masalah. Cuma ya itu gimana pun juga handphone sekecil gini buat nonton sih udah nggak enak, buat main game juga gimana ya, udah beda lah zamannya gitu. Alasan keduanya itu adalah mungkin dari penamaannya. Namanya ini kan dari menggunakan mini. Ini menurut gue sih cukup salah ya kalau dibandingin sama iPhone 12 biasa. Ini mini tuh jadi kesannya tuh kayak pengurangan. Jadi kayak kalau orang yang nggak begitu ngikutin gadget kan pasti bilang, oh ini versi murahnya dari iPhone 12. Jadi kan nama mini kurang menjual. Apalagi dia bikin ada Pro, ada lagi Pro Max sekarang. Kalau bandingin mini dengan Max ya udah pasti orang pilih Max. Nggak salah juga karena mini ini memang menurut gue paling fatalnya itu adalah baterainya. Baterainya di sini tuh jujur kecil banget, dan ini buat handphone yang sangat powerful kayak gini gue sayangin sih baterainya nggak bisa dibilang kuat sampai 1 hari. Gue jujur kayak jam 7 malam, jam 8 malam itu udah low bat. Padahal ini handphone gue nggak pernah main game dan gue kebanyakan di rumah karena lagi WFH dan itu full wifi. Jadi gue bisa ngerti kalau misalnya kalau kalian yang pakai handphone ini di luar ruangan sih udah pasti kurang banget buat tembusin 1 hari. Belum lagi ditambah pengecasannya itu juga bukan yang tercepat, masih pakai kabel lightning dan wirelessnya juga lambat. Kabelnya dijual terpisah juga, adaptornya mahal lagi. Dan satu lagi bugs yang lagi gue temuin sekarang itu adalah di updatean software 14,5 nih kalau nggak salah, itu jadinya saat ngecas kalau kalian kan ada optimize battery charging. Ini di sini gue optimize battery charging udah gue matiin karena gue suka berubah-ubah ya, kayak mau kadang bangun jam 7 pagi itu jam 8 pagi itu kan dimana optimize battery charging itu ngecas mau penuh kalau kita saat udah bangun. Tapi kita udah offin itu tetap aja kalau wireless charging dia nggak mau full charge-nya. Jadi kalau mau full bener-bener pakai casan kabelnya, pakai wireless chargingnya itu tiap gua bangun tidur jadi ngangkat ini bisa 80% tuh, which is kurang banget jadi buat bertahan 1 hari. Tapi nama mini di sini ya udah sebatas itu doang, sisanya udah nggak ada mini dari handphone ini. Kita lihat aja deh dari performance-nya. Performance-nya itu udah pakai Apple Bionic yang A14 5 nanometer, chipsetnya itu udah yang terkencang sampai saat ini, dan ini sama persis yang dipakai di iPhone 12 biasa, 12 Pro, bahkan sampai Pro Max yang harganya jauh lebih fantastis sampai 2 kali lipat dari ini. Jadi handphone iPhone 12 di sini semua sama persis, dan si 12 mini ini nggak ada bedanya dari segi performance dengan versi yang paling gedenya. Kita kalau tes buat main game itu udah pasti semua rata kanan, mau buat ngapainnya sosmed apapun udah loadingnya paling cepet dah, udah smooth banget. Jadi nggak ada beda dari segi performance. Tapi ya itu susah banget ngeyakinin orang bahwa ini si kecil ini tuh sangat-sangat powerful, ini monster loh si kecil ini.
senada juga misalnya kita bilang dari kameranya. Dari kamera juga orang melihat si kameranya iPhone 12 mini ini cuma 2 lensa. Anggapannya pasti lensanya payah nih kalau dibandingin sama yang 12 Pro deh. Lensanya kan 3, ditambah ada yang keempat itu kan lebih ke LiDAR sensor ya. Padahal orang nggak ngerti, itu cuma beda di telefoto aja. Kalian kalau yang kepake ngezoomnya, which is gua nggak pernah pakai zoom dan ada LiDAR, berapa sering sih kalian pakai. Lebih penting kan lensa utamanya sama persis dan ada ultra wide-nya. Ultra wide-nya di sini juga udah ngedukung night mode yang which is keren banget. Dan juga kalau buat ngerekam video, handphone ini udah super banget, udah bisa ngerekam sampai HDR, Dolby Vision segala macam, itu udah bagus banget buat ngambil video. Dan gua masih pakai iPhone 12 mini ini buat ngerekam gua ngevlog YouTube kayak gini karena menurut gua ini sangat-sangat bagus. Jadi kameranya ini juga bagus banget, cuma ya itu kebanting karena lensanya cuma 2. Orang pasti anggapannya lensa 3 lebih bagus daripada 2, padahal belum tentu juga gitu kalau kalian nggak ngerti lensa ketiganya buat apa. Dan alasan yang ketiga itu mungkin lebih pada positioning harganya ya. Jadi emang iPhone 12 ini keluarnya kan di masa pandemi, jadi dimana harga itu jadi terasa sangat mahal karena semua orang lagi kesusahan cari duit. Itu jadinya handphone ini tuh berasa udah kecil, kok mahal banget ya. Padahal sebenarnya ini udah cukup murah kalau dibandingin dengan si iPhone sebelumnya yang masuk iBox ya. Kalau kita bilang secara resmi, iPhone ini masuk ke Indonesia udah bisa dibilang udah cukup mendekati dengan harga original di Amerikanya atau di Singapura lah misalnya kita bilang. Tapi ya itu terasa sangat mahal karena saat pandemi gini, dan juga sebelum ini baru aja launching iPhone SE 2020. Jadi iPhone SE yang lebih kecil itu masih terasa apa ya, euforianya kali ya, mungkin sebagian orang udah terlanjur beli yang itu, yang si iPhone SE, dan harganya itu kan signifikan jauhnya, itu kurang nggak salah cuma 7 jutaan. Di sini kan entry level si iPhone 12 mini ini kan di 12 jutaan, jadi signifikan banget tuh gapnya udah hampir 2 kali lipat. Dan gue rasa orang yang tadinya nungguin iPhone 12 mini udah nggak sabar, udah terlanjur beli iPhone si yang SE duluan. Jadi ya wajar sih iPhone 12 mini ini begitu keluar sambutannya nggak semeriah yang 12 Pro atau 12 Pro Max gitu. Belum lagi ditambah pesaing-pesaingnya, kita bicara di luar iPhone deh. Kita bisa ngomong ada Android. Android itu sekarang handphonenya udah gila-gilaan sih bagusnya dengan harga budget yang 7 jutaan lah. Gue pernah bikin video juga mengenai si Samsung Galaxy ini yang S20 FE ya, itu yang Snapdragon Edition, itu bagus banget tuh, harganya sekarang udah turun, itu cuma sekitar 6 jutaan, dan itu menurut gua handphone Android yang udah paling perfect dan paling worth it dari harganya yang cuma 6 jutaan sekarang. Itu kalau dibandingin sama iPhone kayak gini, orang kan pasti lihat ya mendingan itu kemana-mana. Udah layar lebih gede, udah 120 Hz, pokoknya fiturnya jauh lebih banyak lah, bisa tambah memory card segala macem. Ya itu. Terus kalau misalnya kalian bilang Android yang paling mahal deh, kita bilang yang paling powerful, misalnya kayak Asus ROG Phone 5 yang udah bisa dibilang 10 juta lah, itu yang udah bagus banget. Belum kalau dibandingin sama iPhone ini udah jelas ROG itu jauh lebih keren fitur-fiturnya dan lebih mewah lah kelihatannya. Jadi iPhone 12 ini menurut gua salahnya sih yaitu harganya agak kemahalan sih. Kalau misalnya dia kurangin lagi atau minimal yang tadi gua ngomong iPhone SE 2020-nya itu kalau nggak ada, harusnya sih nggak separah itu. Tapi itu kan semua pendapat orang. Kalau pendapat pribadi gue ya, gue tetap aja puas banget sama si iPhone 12 mini ini. Dan gue masih menggunakannya sebagai daily driver ya, sampai mungkin iPhone 13 mini nanti kalau keluar, harapannya ya baterainya lebih digedein. Dan kalau emang bisa sih fitur 120 Hz, jangan cuma di versi yang Pro aja nanti, yang 13. Karena kan gosipnya kan yang mini dan biasa nggak ada bedanya, cuma yang Pro yang ada 120 Hz. Ya gue sih tetap pecinta handphone mini, dan mungkin ya gitu sih handphone selanjutnya kalau misalnya mini udah nggak menjanjikan lagi, pasti ke flip dong ya. Tapi gitu aja dulu, jangan lupa klik like and comment ya kalau misalnya kalian setuju atau mungkin nggak setuju dengan pendapat gue. Gue Agus di Star Gadget Review. See you next time.